Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ramadhani Putri dari S1 Akuntansi. Video ini untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Wawasan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Hapidin MPD dan Ibu Rahma Novianti yang terhormat. Kali ini saya akan membahas tentang pemikiran pendidikan menurut tokoh Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pertama, manusia Indonesia yang berbudi pekerti adalah yang memiliki kekuatan batin dan berkarakter. Dua, manusia Indonesia yang maju pikirannya adalah yang cerdas kognitif, tahu banyak dan banyak tahu. Ketiga, manusia yang maju dalam aspek tubuh adalah manusia yang mampu mengendalikan tubuhnya. Hal ini sejalan dengan pandangan konvergensi teori yang juga dianut oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa anak-anak bukan merupakan kertas kosong yang bisa diisi seenaknya oleh pendidik. Anak juga bukan merupakan kertas yang penuh dengan tulisan, sehingga apapun yang dilakukan oleh pendidik tidak akan ada manfaatnya. Tetapi anak-anak adalah kertas yang penuh dengan tulisan yang masih buram. Tugas pendidik adalah menebalkan tulisan yang baik di dalam diri anak-anak. Artinya, anak-anak lahir dengan potensi dan tugas pendidik adalah mengeluarkan potensi terbaik dari anak-anak. Inti pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang dapat kita ambil adalah pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Raden Mas Suwardi Sudjodiningrat atau yang biasa kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah tokoh nasionalis yang ikut memperjuangkan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Seorang politikus berjalan politiknya mempertemukan dia dengan gagasan pendidikan dari dua orang ini. Kiprahnya dalam dunia pendidikan pun membuat Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Pada saat itu, pendidikan pada zaman kolonial Belanda hanya ditunjuk bagi orang Eropa dan orang pribumi kaya. Saat itu Indonesia kekurangan sekolah dan keinginan orang pribumi untuk sekolah itu sangat besar. Ki Hajar Dewantara merupakan orang yang kritis dan mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap keadaan bangsa yang saat itu di bawah kekuasaan penjajah Belanda. Melihat itu semua, Ki Hajar bergerak dalam hatinya sehingga muncul niat ingin mendirikan sekolah untuk bangsa pribumi. Ketika Ki Hajar pulang ke Indonesia pada 1919, setelah diasingkan di Belanda, 3 tahun berselang karena kecintaan yang tinggi dalam bidang pendidikan, tepatnya pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan sebuah lembaga pendidikan atau sekolah yang diberi nama Taman Siswa di Yogyakarta yang terbuka untuk umum dan mendasarkan pendidikan atas kebudayaan Indonesia. Di sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidik yang sama bagi rakyat Indonesia, seperti dimiliki para priai atau orang Belanda. Taman Siswa menerapkan kurikulum ini dikenal dengan nama Trikon. Adapun salah satu fokus kurikulum ini terletak pada pendidikan budaya, seperti metode penyelestarian budaya, penumbuhan semangat berkebudayaan, hingga diajarkan berbagai cara membuat alat-alat budaya seperti wayang dan corak-corak kesenian lainnya. Dalam sejarah Taman Siswa, Asmirati mengisahkan dalam bukunya berjudul Merawat Nilai-Nilai Budaya Jawa melalui Perspektif Kearifan Lokal di Yogyakarta. Dalam buku ini mengulas tentang salah satu keluarga Taman Siswa bernama Ki Priyo Diwarso. Ki Priyo menyebut bentuk perjuangan Taman Siswa dapat dilihat dari konsep Trikon dengan teknik try on error method. Dalam metode ini diberlakukan learning by doing, yang berarti belajar dengan melakukan.
Metode teknik pembelajaran ini bahkan sudah sangat maju di masa tersebut karena sudah mendekati metode pembelajaran sekarang yang mendorong siswa untuk mencoba terlebih dahulu atau yang dikenal dengan self-learning. Kebudayaan terutama kesenian menjadi fokus utama kurikulum Trikon di sekolah taman siswa. Seseorang yang merupakan lulusan taman siswa harus mampu memainkan wayang dan mengembangkan lagu klasik yang bertumpu pada sastra kuno. Alhasil, sekolah tersebut mengaplikasikan kurikulum Trikon dengan menjadikan pertunjukan wayang dan tembaga kuno Jawa kuno menjadi sebuah mata pelajaran. Sekolah ini sempat dilarang karena dianggap sebagai sekolah liar. Pada masa itu, izin pendirian sekolah harus direstui pemerintahan Belanda. Ki Hajar menentang hal ini karena menurut beliau kebijakan tersebut adalah sebuah aturan yang diskriminatif dan perlawanan dengan cita-cita bangsa Indonesia. Namun pada akhirnya pemerintahan Taman Siswa menjadi sebuah institusi lembaga pendidikan yang diakui pemerintahan Belanda. Ia pun melepas kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Dan pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu ialah Ing Ngarsa Sung Tauladan, Ing Madia Mangun Karsa, Tutwuri Handayani, yang berarti di depan seseorang pendidik harus memberi tauladan yang baik. Di tengah atau di antara murid guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara ini kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tutwuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.